Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya program lesehan dia berbasis desktop untuk kasir dan mobile ya. Untuk transaksi jual belinya telah selesai ya. Ini tampilan mobilenya dan ini tampilan desktopnya ya. Oke, kita masuk dulu desktopnya, login ya. Loginnya Syahrir. Oke. Ini sudah masuk ya. Oke. Nah, untuk di mobilenya sendiri nanti hak aksesnya ada dua, ada untuk adminnya. Jadi kita coba masuk admin dulu. Oke, ini tampilan adminnya ya. Ini adminnya Syahrir ya. Terus ini ada data karyawan, jenis ya, data menu, oknumnya, pemesan, pembayaran, data pemasukan, pengeluaran, rekap penjualan, dan rekap laba rugi ya. Oke. Jadi untuk data jenis misal ya, ini masih kosong. Begitupun dengan data barang juga masih kosong. Oke. Ini posisinya kosong semua ya. Nanti kalau kita mau transaksi itu di aksesnya kasir ya. Nah, jadi di sini dia nanti secara otomatis ada menu-menu di sini ya. Oke. Sekarang untuk input menunya bisa kita lewat desktop, juga bisa kita lewat mobile ya. Sekarang kita coba desktop dulu untuk input menunya. Pertama kita input data jenis dulu. Misalnya jenisnya kan ada makanan. Ya, jadi makanan nanti ada yang single, ada yang paket gitu ya. Terus ada minuman. Dan juga mungkin ada jasa ya, kayak sewa dan lain sebagainya nanti. Nah, kayak gini. Lalu kita input data menunya. Ya, misalkan ini posisinya jenisnya makanan. Misalnya menunya misalnya nasi goreng ayam misal. Harganya 25.000. Stoknya 100, nanti bisa di off name bisa di off name nanti stoknya. Keterangannya begini, bisa kita langsung ambil gambar ya, misalnya nasi goreng ini. Oke, jadi datanya udah masuk ya. Nah, secara otomatis di mobilenya nanti ya, di mobilenya otomatis ada muncul nasi goreng itu bang. Terus kita taruh minuman misal, minuman aqua tanggung misal, harga 4.000, stok 100 ya. Lalu kita pilih ini aquanya ya, udah masuk juga, tinggal kita lihat di sini. Bisa juga sih di refresh ya, nanti tinggal di refresh ya. Bisa kita tambah menu lagi yang lain, makanan. Terus misalkan nila bakar, harga 35.000, stok 100. Ada nila nih, oh ini ada nila. Oke. Terus kita yang paketan bang, misalnya makanan ya, menunya paket ayam duo misalnya. Nah, ini harganya misalnya 130.000, stoknya misalnya 100. Nah, keterangannya itu adalah deskripsi dari menunya. Misalkan nanti menu ayam duo
misal 1 bakul nasi, 2 ikan nila, 1 ayam, 2 air mineral, 1 cuci mulut, misal ya. Ini sembarang aja gambarnya ya, kita coba pakai ini aja ya, sembarang aja. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, tinggal di refresh ya. Nah, nanti untuk yang paket ya, ini kan ada paket ya, ini lain. Kalau yang nggak paket kita klik ya di view dulu. Nah, ini nggak ada ya. Tapi kalau yang paket, oh sorry, ini belum update terbaru. Saya update dulu terbaru. Oke, jadi ini belum terupdate ya, aplikasinya belum terupdate. Kita tunggu update-nya dulu. Tadi udah saya update ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalkan di sini ada klik view detail untuk paket. Jadi kebetulan ini bukan paket ya, ini single ceritanya, jadi nggak ada. Ini juga single ya. Nah, nanti kalau yang paket kayak gini, paket ayam 2 misal, nanti diklik ya muncul detail paketnya ya. Muncul detail paketnya seperti itu. Nah, jadi data ini udah masuk. Misalkan nanti kita mau inputnya lewat handphone misal ya. Kita coba lewat handphone. Ini kita log out ya, kita masuk ke adminnya, jadi adminnya yang bisa mengupload ya. Contoh misalnya kita mau tambah ya, ini data menu dan layanan, jadi bisa di sini juga. Nah, ini yang kita input dari desktopnya, bisa kita input lewat mobilenya ya. Nah, jadi misalnya jenisnya makanan gitu ya, makanan. Nanti ini tes aja, kebetulan di HP saya nggak ada gambar makanan. Paket harganya misalnya 300.000, stoknya 100 ya. Keterangan seperti itu aja. Nah, terus nanti di sini ini akan muncul kamera sama galeri ya. Misalnya nanti langsung dari kamera tinggal from kamera, kalau dari galeri tinggal from by contoh misalnya pakai kamera. Oke, ini HP saya. Ini contoh, anggaplah ini menu makanan ya. Menu makanan. Oke, berhasil. Baru kita tinggal simpan. Nah, kebetulan pakai kamera itu datanya lumayan besar gambarnya ya, jadi sangat tidak disarankan ya. Nanti usahakan gambarnya yang kecilan, biar ringan nanti. Kalau menunya udah banyak kan agak susah juga ya. Oke, itu untuk makanannya. Jadi secara otomatis ini juga masuk di menu kasir tadi ya, seperti itu. Nanti kalau mau open stock ya, bisa tinggal begini aja. Oh sorry, ini hapus data. Open stock kita masuk ke sini. Nanti misalnya barang yang mau di open tinggal dicari aja, misalnya aqua gitu ya. Nah, tinggal diklik open yes. Anggaplah ini 100, kita perbaiki stoknya misalnya 150 baru di save ya. Oke, setiap aksi kita entah itu apapun ya, itu akan kecatat di log ya. Jadi nanti ada lognya, log aktivitas. Nah, jadi yang terakhir itu pengguna atas nama Sari melakukan opening stock data menu pada apps mobile ya. Oke, jadi kayak kecatat ya. Oke, terus selanjutnya kita melakukan transaksi ya. Nah, ini yang penting ya, transaksi di pemesanan makanan ya. Jadi harus masuk ke kasir dia ya, bukan di admin. Oke. Masih semangat di sini nih. Nah, sekarang kasir kalau mau memilih barang tinggal dipilih aja barangnya. Contoh misalnya di sini saya pesan nasi goreng ya. Ini tinggal diklik aja simbol keranjangnya.
nasi goreng ya. Secara otomatis masuk ke sini. Begitupun untuk aqua. Ya. Terus tambah nila bakar 1 gitu. Oke. Nah, kalau kita mau simpan bisa dilihat di sini. Nasi gorengnya ini 1 porsi atau berapa gitu. Nanti kalau mau lebih tinggal di plus, kalau mau kurang tinggal di minus ya. Nanti kalau mau hapus tinggal di minus lagi, kehapus dia ya. Contoh misal nasi goreng ya saya hapus ya. Nah, seperti itu ya. Di sini aqua sama nila bakarnya 2, terus aquanya juga 2 gitu ya. Oke. Nah, terus untuk pelanggannya tinggal kita masukkan aja nama pelanggan. Misalkan pelanggannya Budi. Oke. Nah, Budi ini apakah dia langsung mau bayar di depan atau enggak? Kalau enggak ya udah masukin bon aja ya. Nanti dia mau transfer atau tunai. Oke, tunai. Terus nanti ini ada DP, bayar di depan atau bayar di belakang. Oke, kita fokus di belakang dulu. Bayar awalnya ya udah tinggal masukin aja 0 ya. Oke, kayak gini ya. Nah, nanti kalau banyak transaksi ini dinonaktifkan aja biar cepat ya. Ini kita langsung simpan ya. Ini secara otomatis akan membersihkan data-data temporary. Jadi sengaja saya buat ini untuk membersihkan data-data temporary. Nah, secara otomatis data yang tadi itu ada masuk ke sini dia ya, ada masuk ke sini. Nah, ini pesan dan secara otomatis juga di sini masuk dia seperti ini ya. Oke. Jadi nanti kalau dia mau membatalkan pesanan atau mengubah pesanan bisa ya. Contoh misalnya dia mau mengubah pesanan. Misalnya nila bakar ya, nila bakar yang awalnya dia kuantitinya 2 ya. Nila bakar dia kurangi 1 ceritanya. Dia kurangi 1, tinggal klik di sini. Nah, ini tinggal ditaruh 1 aja ya. Selesai. Jangan lupa diklik ini dulu biar berubah nilainya ya. Kalau supportnya udah otomatis ya. Jadi tinggal diklik ini. Lalu disimpan ya. Oke. Dia mengubah, tetapi juga asumsinya nanti biasanya ini sudah fix ya. Tetapi dengan nota yang sama dia memesan barang lain gitu ya. Maksudnya dia memesan makanan lain. Kalau di aplikasi-aplikasi yang umum dipakai itu biasanya pakai struktur berbeda dia. Kalau di program saya ini enggak ya. Tinggal kita ambil misalnya di Budi salah satunya ya. Ambil. Nah, dia mau pesan apa lagi? Ya. Misalnya dia mau pesan nasi goreng ya. Oke. Ini datanya udah masuk ya, cuma belum kelihatan. Ini udah ada datanya. Untuk memastikan bisa kita balik ya, kita buka ulang. Nah, ini sudah ada ya. Oke, nasi gorengnya dia 1 ya. Ini langsung di save aja. Oke, sudah. Dan secara otomatis nanti masuk ke sini. Ya. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi Budi ini dia memesan 3 item barang dengan kuantiti nila bakar 1, nasi goreng 1 dan air mineralnya 2 ya. Dan secara otomatis di sini juga masuk seperti ini. Oke. Kalau sudah transaksinya udah tinggal nanti kita antarkan. Nanti kalau misalkan di lesehan itu ada kode dan lain sebagainya, nanti harusnya di nama pelanggan ini tambahin nanti kodenya, misalnya Budi di lesehan berapa atau misalnya B1, B2 begitu ya. Jadi tinggal diedit di nama pelanggan aja. Oke. Selanjutnya dia udah pesan lalu dia mau bayar ceritanya. Nanti tinggal masuk ke sini ya di pembayaran. Nah, tinggal kita masukkan aja, cari aja namanya Budi ya. Enggak mesti lengkap, BU aja juga enggak bisa dia. Ini tinggal diselesaiin aja, ini tinggal diklik. Nah, secara otomatis ada di sini. Nah, nanti di semua pelanggan yang ada karakter B dan U nanti muncul di sini. Tinggal pilih aja yang cocok ya. Nanti kalau memang banyak Budinya ya tinggal lihat aja, nanti ada tanggalnya di sini ya. Misalnya kita pilih ya. Oke, ini transaksinya Budi. Ini total belanjaannya. Bayar di awal kita coba lihat. Oh, 0 bayar di awal ya, nggak ada. Lalu kita masukkan uangnya ya. Uangnya misalnya 100.000. Nah, selesai ya. Oke.
Terus kita lihat kembaliannya berapa, 32.000. Catatannya apa ya, ini terserah ya, bisa pakai strip tapi harus diisi gitu ya. Oke, misalnya dia mau cetak stroke, kebetulan udah terkonek dengan printer ya, jadi tinggal kita klik printernya, ini kita connect dulu ya. Di sini agak oke, udah. Lalu kita tinggal print ya. Ini secara otomatis ini udah print ya. Oke, ini udah keluar. Ini udah keluar ya. Ini udah keluar hasilnya. Lalu kita simpan. Oke. Nah, setelah disimpan BU tadi ya, kita coba cari. Ya, otomatis kosong dia, karena apa? Karena dia sudah selesai, sudah bayar. Tetapi data pemesanannya tetap tersimpan atau terekam ya. Oke, ini disconnect sebelum kembali ya, biar cacenya nggak banyak nanti. Nah, bisa kita lihat di sini yang pembayaran, bisa kita lihat. Nah, ini data pembayarannya juga bisa dilihat, ini Budi ya. Ini tanggal pembayarannya, biaya lupa. Seperti itu. Oke. Nah, secara otomatis di sini ya, ini yang awalnya bond ya, Budi membeli 3 item barang bond, tinggal di refresh saja, ini semuanya sudah lunas ya. Ini pembayarannya juga secara otomatis masuk ke sini Budi. Oke, terus kalau udah seperti itu nanti tinggal dibuat rekapan pemasukannya ya. Nah, misalnya diambil dari penjualan ya, tinggal pilih aja dari anggaplah 1 bulan penjualan ya. Nah, totalnya segini ya. Nah, ini pemasukannya nih. Apakah simpan dengan bukti? Nah, nanti kalau ada nota dan lain sebagainya bisa ini, kalau enggak ya simpan yang ini ya. Ini pemasukannya, terus nanti ada pengeluarannya apa gitu kan. Nah, untuk gaji karyawan dan lain sebagainya itu nanti di sini ya. Anggaplah pengeluaran misalnya bayar air gitu ya. Bayar air nominalnya berapa, misalnya nominalnya 40.000, 30.000 misalnya. Secara ya, bayar air bulan Maret misalnya. Oke, kita simpan ya. Nanti mau rekapan pendapatannya tinggal di sini aja ya, kita filter dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret ya, secara otomatis akan ke filter di sini. Nanti kalau dia nggak cocok gitu, anggaplah di sini tanggal 8, nanti nggak kelihatan, nggak ada. Kebetulan tadi kan transaksinya itu tanggal 16 ya, 16 Maret. Jadi ini pengeluarannya, ini pendapatannya, udah tinggal disimpan. Sorry, ini ada catatannya harus diisi dulu ya. Ini sembarang aja nanti. Lalu kita simpan, kita lihat ini rekapannya. Nah, untuk rekapan ini bisa kita lihat reportnya. Ini ada tanggalnya juga, bisa cetak berdasarkan hari, berdasarkan oke. Seperti itu. Nah, jadi pendapatannya 38.000 ya. Itu bulan Maret. Ini ada cara otomatis rekapan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret seperti itu. Dan semua itu kelok ya. Aktivitasnya kelihatan semua. Nanti untuk pengguna dan lain sebagainya bisa menyusul videonya biar nggak terlalu panjang. Seperti itulah model transaksinya ya. Oke, seperti ini model transaksinya. Apa-apa yang dilakukan di sana tadi itu bisa kita lihat di sini. Misalnya nanti di sini datanya udah banyak ya, nanti bisa difilter juga. Misalnya makanan gitu kan, terus minuman gitu, cari bisa ya. Oke. Terus kita kembali ke sini ya. Ini kita masuk sebagai admin ya. Oke. Jadi data yang kita input di sana juga akan tampil di sini nanti. Ya. Ini juga. Oke. Ini rekapannya nanti ada infonya ya, jadi rekapannya tuh nanti di desktopnya ya. Oke Bang, seperti itu.